Saya Mulyono dari SMKN 2 Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memeriksa atau mendeteksi kerusakan pada engine management system. Nah, nanti kita akan memeriksa dengan dua metode. Yang pertama, kita akan memeriksa dengan menggunakan scan tool. Yang kedua, nanti kita akan periksa bendanya dengan menggunakan alat ukur sesuai dengan yang ada di review manual. Nah, di depan saya ini adalah sebuah engine simulator. Nanti kita akan periksa kerusakan apa yang terjadi pada engine simulator ini. Dari situ nanti kita akan lakukan pemeriksaan kedua tentang komponennya. Baik, langkah pertama kita coba nyalakan dulu. Ya. Kita nyalakan dulu mesinnya. Ya, di sini engine sulit dinyalakan. Ya, engine sulit dinyalakan. Kita akan cek apa sebenarnya kerusakannya. Langkah pertama, kita siapkan scan tool untuk melihat kerusakan yang terjadi. Ya, saya menggunakan scan tool ini. Kita colokkan soket scan tool pada soket DLC. Oke. Kemudian mesin kita nyalakan, kita on-kan saja dulu. Ya. Kemudian kita nyalakan scan tool. Ya. Scan tool sudah nyala. Kemudian kita pilih menu diagnosis. Karena engine kita Toyota, kita pilih Toyota. Kemudian pilih internasional. Karena kita menggunakan soket 16 pin, kita pilih soket 16 pin. Ya. Kemudian kita pilih powertrain. Kemudian kita pilih engine AT. Ya. Oke. Nah, langkah pertama kita cek dulu data analisnya. Ya, DTC analis kita cek. Nah, di sini kita melihat ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Ya, ada 8 DTC. Ya, ada 8 DTC, tetapi DTC ini kita lihat ini sebetulnya kodenya sama. Ya, P0115. Ya, cuman data di sini adalah ini history, di sini kosong. Baik, kita fokus pada yang atas. P0115 adalah water temperature sensor signal system. Kemudian P0120 throttle sensor 1 open shot. Ya. Kemudian P0505 ISC valve system. P1604 starting malfunction. Kemudian di sini adalah DTC yang sama, cuman ini adalah sifatnya history. Oke. Sekarang karena kita sudah tahu kerusakannya di sini, kita coba dulu, kita nyalakan mesinnya apakah bisa nyala. Kita start engine. Ya, cek engine masih nyala. Kemudian kondisi mesin tidak stabil, ginjal. Ya, oke. Kita akan cek bagaimana current datanya. Ya, kita masuk ke menu scan tool lagi. Sekarang kita pindah ke menu data analisis. Ya, kita lihat di sini suhunya sekarang mencapai 78 derajat Celcius. Engine speednya 1000 rpm. Ya, kemudian kita lihat di sini, kita curiga ini mesin tidak normal ya, dia ginjal. Kita coba cek data yang lain.
ya. ISC-nya 56 step ya, 56 step. Kemudian injection time-nya adalah 2,9. Baik, sekarang kita akan cek data analis yang ada di scan tool. Kita akan bandingkan dengan data analis standar yang ada di repair manual. Oke, kita menuju repair manual. Nah, langkah awal kita buka dulu repair manual. Ini tadi sudah terbuka sedikit, saya ulang ya. Ini repair manual Avanza kode F65 Crash tahun 2013. Kemudian kita masuk ke sistem mesin. Kemudian ini adalah mesin K3PE. Kita masuk ke kontrol mesin K3PE. Nah, di sini kita akan lihat di sistem EVI. Ya, kita klik sistem EVI, kemudian kita lihat di data list atau active test. Kita klik di sini. Nah, di sini akan menunjukkan data-data yang harusnya diperoleh atau keluar dari mesin ini, baik kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Ya, sekarang kita lihat ISC step. Ya, tadi kan DTC-nya ISC. Kita lihat ISC stepnya bagaimana. ISC step posisi idle, speed control, valve circuit, ya. Kondisinya ini minimal 0 langkah, maksimal 255 langkah, ya. Tergantung pada kondisi mesin berputar, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Ini 56 step. Coba sekarang kita gas ya. Ya, ini mesin kayak gas. ISC step posisinya tetap, tidak ada perubahan. ISC dati rasionya ada perubahan. Ya. Ya, ini tidak ada perubahan. Kemudian kita lihat lagi, tadi DTC-nya, nah, kita cek ulang DTC-nya apa saja. Kita kembali lagi ke sini. Kalau kita lupa, kita bisa cek ulang di sini. TPS ya, throttle sensor ya. Kita skip, kita masuk ke data analis. Ya. Kita lihat data analis untuk TPS. Throttle position sensornya sekarang adalah 0%, ya. Kita lihat di sini di repair manual. Throttle position sensornya, sudut buka throttle valve absolute minimal 0%, maksimal 100%. Ya, 0,15% saat throttle tertutup penuh, ya. Kemudian 70 sampai 100% saat throttle terbuka penuh. Oke, sekarang throttle akan saya buka dengan menaikkan pedal gas, ya. Kita lihat prosentase dari throttle position sensor itu tetap, ya, tidak ada perubahan. Ya, seharusnya ini berubah. Kalau kita gas, dia akan berubah. Nah, ini tidak ada perubahan. Oke. Lalu berikutnya injection volume ya. Kita lihat injection volume, injection time. Di sini injection time-nya ya. Injection time-nya
Kita kembali lagi, karena mesin ini memang kondisi tidak normal, jadi dia akan mesin tidak bisa beroperasi secara normal. Jadi mungkin akan kita jumpai mesinnya kan mati, kemudian akan kita starter ulang. Nah, kalau kita menemukan connectingnya lama, mungkin kita perlu ulang dari awal ya. Nah, kita mungkin perlu ulang dari awal supaya dia membaca lagi. Oke, kita lihat di injection time ya. Injection time-nya di sini diperlukan injection time-nya 3-8 milisecond saat idling ya. Sekarang terbacanya 2,7 milisecond ya, 2-4 milisecond saat idling dan pemanasan mesin ya. Jadi saat idling mesin dingin 3-8, kemudian 2-4 milisecond saat idling dan pemanasan mesin. Oke. Nah, ini nanti kita akan coba periksa beberapa kemungkinan karena mesin ini terlihat ginjal, apakah anti sistem bahan bakarnya bermasalah atau tidak. Terutama kita cek di bagian injektor. Kita cek ulang apa ada yang belum kita cek lagi. ISC sudah. Sekarang water temperature sensor. Oke. Kita kembali ke DTC analis lagi. Kita cek water temperature sensor sekarang adalah 96 derajat Celcius ya. Ya, kita update datanya. Ya, water temperature sensor sekarang terbaca minus 30 derajat Celcius. Sekarang kita lihat, ya, kita lihat di sini berapa sih standarnya? Minus 40 derajat Celcius sampai 215 derajat Celcius. Baik, berarti ini di luar range yang ada. Oke. Berikutnya nanti kita akan periksa komponennya. Ya, mesin kita matikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada masing-masing komponen yang sudah kita duga di pemeriksaan awal tadi. Kita diagnosis ada kerusakan di komponen itu. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi kita mendapatkan 4 buah item pemeriksaan. Yang pertama itu adalah TPS, Throttle Position Sensor, kemudian SCT sensor, injektor, dan ISC. Ini dugaan kita. Jadi kita akan mencoba melakukan pemeriksaan di sini. Nah, langkah pertama untuk pemeriksaan TPS, kita buka dulu repair manual, ya. Kita buka repair manual, kemudian kita cari bagian bagaimana kita memeriksa TPS. Kita di sini kita lihat. Kita masuk ke throttle body, kemudian kita masuk ke pemeriksaan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara memeriksa throttle position sensor. Langkah pertama, kita akan mengukur resistensi dari terminal PC dan
min atau ground ya. Kita siapkan dulu avonya ya, yang alatnya adalah avo digital. Kita setting pada skala ohm ya. Kemudian kita matikan ya, posisi ini mati, posisi engine mati. Kemudian kita cabut soket TPS ya, kita cabut soket TPS. Nah, kemudian kita cari mana terminal VC, mana terminal min ya. Kita lihat di repair manual sudah ditunjukkan ya, sudah ditunjukkan bahwasanya VC ada di sebelah kanan ya, kemudian min ada di tengah, kemudian PSW ada di sebelah kiri atau nomor 3 ya. Nah ini, jadi kalau kita melihat di komponennya, ini yang nomor 1, 2 ya, nomor 1 ini berarti VC, kemudian ini tengah, ini negatif, kemudian negatif atau E ya, atau E2, kemudian yang nomor 3 ini adalah PSW. Kita diminta untuk mengukur berapa tahanan antara terminal nomor 1 dan terminal nomor 2, yaitu terminal PC dan E. Kita ukur, saklar pada avo sudah kita posisikan pada skala ohm ya. Kemudian kita colokkan probe-nya ke terminal 1 dan terminal 2. Kemudian kita baca berapa nilai tahanannya. Terbaca 3,351 kilo ohm ya. Ya. 3,351 kilo ohm. Nah, kita lihat kondisi spesifikasi ini pada suhu 25 derajat Celcius itu tahanannya adalah 2,5 sampai 5 ohm. Oke, coba kita ulang lagi, kita buktikan lagi. Ya. Ya. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi kita dapatkan tahanan antara pin nomor 1 dan pin nomor 2 itu adalah 3,352 kilo ohm. Nah, di buku standar ya itu tertulis 2,5 sampai 5 kilo ohm ya, sampai 5 kilo ohm ya. Kemudian kita catat di sini ya, hasil pemeriksaannya tadi adalah 3,352 kilo ohm. Data dari repair manual adalah 2 sampai 5 kilo ohm. Oke. Ini saat ya yang diperiksa adalah pin nomor 1 dan pin nomor 2. Oke, langkah berikutnya adalah kita memeriksa tahanan pada terminal negatif dan PSW, kondisi throttle tertutup penuh dan kondisi throttle terbuka penuh. Langkahnya kita colokkan ya probe avo ke terminal nomor 2 dan 3. Kemudian kita baca saat pedal gas tidak kita injak atau tertutup penuh. Ini posisi tertutup penuh.
Terbaca saat tertutup penuh adalah 0,513 kilo ohm. Kemudian kita tekan pedal gas sampai penuh mentok, terbaca 2,873 kilo ohm. Kita catat di sini. Ya, tadi 0,55 kilo ohm. Kemudian saat ini tertutup penuh. Kemudian 2,89 kilo ohm terbuka penuh. Standarnya ini adalah 0,3 sampai 5,8. 0,3 sampai 5,8. Kemudian yang ini standarnya adalah 1,98 sampai 9,6 kilo ohm. 1,98 sampai 916. 1,98 sampai 9,16. Nah, dari hasil ini kondisi TPS oke. Ya, kesimpulannya masih oke. Dari hasil pemeriksaan komponen, kesimpulannya komponen tidak bermasalah. Nah, sekarang kita periksa bagaimana sumber tegangannya. Nah, kita buka repair manual. Kemudian kita cari, kita tadi waktu di scan tool kita udah mendeteksi kode DTC ini adalah P0120 ya. Sekarang kita cari di repair manual kode DTC P0120, kemudian kita cek bagaimana pemeriksaannya ya, seperti ini. Pada repair manual ya, di sini ditunjukkan apabila throttle valve tertutup penuh dan throttle valve terbuka penuh, terbaca pada data list adalah 0%, maka kerusakannya ada di sirkuit PC open, VTH sirkuit short atau open. Nah, dari hasil pemeriksaan kita lihat itu tadi adalah hasil pemeriksaan di current data adalah 0%. Ini mengindikasikan bahwasanya PC atau VTH itu bermasalah. Baik, kita cek sekarang. Langkah pengecekannya, kita nyalakan mesin, di-on-kan. Kemudian kita ukur tegangan VC-nya berapa ya. Jadi VC tadi adalah pin nomor 1 ya, berarti kalau kita pasang seperti ini, inilah pin nomor 1, ini pin nomor 2, ini pin nomor 3 ya. Nomor 2 adalah massa, kita posisikan AVO-nya pada posisi volt. Kemudian ini kita ukurkan pada soketnya TPS. Kita cek di sini. Nah, kita baca
tegangan PC-nya hanya 3 mV. Seharusnya tegangan PC berkisar di 5 volt. Ya, inilah yang menyebabkan terjadi DTC pada TPS. Kesimpulannya, kerusakan terjadi pada sirkuit PC. Berikutnya, yang kedua, kita akan memeriksa komponen atau sensor ECT atau Engine Coolant Temperature Sensor, atau ada juga yang menyebutkan Water Temperature Sensor. Nah, pemeriksaannya itu nanti kita memerlukan alat. Yang pertama adalah termometer. Ya, kita gunakan termometer digital. Kemudian gelas atau wadah untuk menampung air. Kemudian alat pemanas air. Ya, ini kita rebus airnya. Lalu kita juga memerlukan alat ukur avometer digital. Ya. Nanti kita akan ukur pada suhu 80 derajat, ya. Tahanannya berapa kilo antara terminal THW dan E2. Ya. Ini adalah water temperature sensor atau ECT sensor untuk engine Avanza. Engine coolant temperature sensor ini untuk Avanza ada 3 pin. Nanti yang kita ukur di pin THW dan E2, pin 1 dan 2. Baik, air sudah panas, ya. Kita tuangkan ke dalam gelas. Kemudian untuk memudahkan kita mengukur, kita pasang kabel sambungan. Kemudian ini kita celupkan ke dalam air yang panas tadi. Kita ukur suhunya, ya. Suhu air kita ukur. Ya. Suhunya sekarang adalah 70 derajat Celcius, ya. 70 derajat Celcius. Ya, naik terus. Oke, kita ukur lagi. Lihat di sini. (74 derajat Celcius). Sekarang kita ukur tahanannya, ya. Tahanannya berapa di sini? Ya, kita tinggal sambungkan ujung ini ke sini, ya. Kemudian satunya ke sini. Suhunya pada suhu 74 derajat, tahanannya 348 ohm, ya. 348 ohm. 348 ohm pada suhu 74 derajat Celcius. Data di repair manual, ya, ini kalau kita mau tambahkan itu kita bisa didikkan lagi. Data di repair manual itu terbaca adalah 0,302 sampai 0,327 kilo ohm. (0,302 sampai 0,327 kilo ohm. Ini berarti setara dengan 0,3 kilo ohm, ada di sini, ya.
kesimpulannya masih oke. Berikutnya kita akan memeriksa aktuator. Aktuator yang kita periksa yang pertama adalah injektor. Nah, jadi injektor nanti kita akan periksa tahanan dari injektor ini berapa ohm atau berapa kilo ohm. Ya. Langkah pertama kita buka repair manual. Ya, kita buka repair manual, kemudian kita cari, ya, dia ada di bahan bakar, kemudian fuel injektor, kemudian pemeriksaan fuel injektor. Ya. Dari sini kita lihat, kita diminta untuk mengukur tahanan antara pin 1 dan 2. Ya. Jadi kita ya siapkan afunya, ya. Kita pakai afu tadi, kita posisikan pada skala ohm, kemudian kita ukur tahanannya. Jadi kita colokkan ujung dari afu, ya, sini seperti ini. Kemudian kita lihat tahanannya adalah 12,5 ohm, ya, 12,4 ohm. 12,4 ohm. Pada kondisinya spesifikasinya 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Kita ini terbaca tadi 12,4 ohm. Data dari repair manual adalah 11,6 sampai 12,4. 11,6 sampai 12,4 ohm. Berarti kondisinya masih oke. Untuk pemeriksaan yang keempat, kita akan memeriksa kondisi dari ISC, Idle Speed Control. Ya, ini juga bagian dari aktuator. Nah, langkahnya kita siapkan alat ukurnya, tetap sama, ya, acumeter. Kemudian langkahnya kita menuju ke ISC. Kita copot soketnya, ya. Kemudian, ya. Nanti kita ukur di antara terminal yang ada di ISC. Apa saja terminalnya kita lihat di repair manual. Pada repair manual, ya, kita bisa melihat di sini ada 4 terminal, ya. Terminal 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan memastikan tahanan antara terminal 3 dan 1 dan terminal 4 dan 2, ya. Jadi nanti kita ukur tahanannya 45,6 sampai 50,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius, ya. Sini 3 dan 4. Coba perhatikan di sini. Di mana nomor 3, kita lihat ini ada pin pengunci, ya. Kita lihat ada yang di atas itu adalah tonjolan untuk pin pengunci, itu berarti bagian atas, ya. Sehingga 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini posisinya pin pengunci tadi itu ada di bagian bawah. Berarti kalau begitu ini 1, ini 2, ini 3, ya, Pak. Ya, ini 1, 2, ambil pulpen. 1, 2,
3, 4. Ya. 1, 2, 3, dan 4. Yang kita ukur 1 dan 3, 2 dan 4. Jadi yang kita ukur 1 dan 3, 1 dan 3, 2 dan 4. Ya. Kita ambil lavabo, kita posisikan pada skala ohm. 1 dan 3 kita ukur. Nah, ini 1 dan 3. Ya, di sini. Ya, ini 1 dan 3. Kemudian kita baca tahanannya. Adalah sekarang 49,7. Ya. 49,7 ohm. Ya. Kemudian kita ukur terminal 2 dan 4. 2 dan 4. Ya. Terminal 2 dan 4 kita ukur. Lalu kita baca hasil ukurnya 49,9. Oke. 49,4 dan 49,9. Kita tulis 1 dan 3 itu adalah 49,4 ohm. Kemudian 2 dan 4 adalah 49,9 ohm. Standarnya adalah 45,6 sampai 50,4 ohm. 45,6 sampai 50,4 ohm. Ini juga sama, 45,6 sampai 50,4 ohm. Ya, jadi kesimpulannya untuk kondisi dari sensor atau aktuator ISC masih bagus atau oke. Nah, itu tadi pemeriksaan pada komponen. Nah, untuk pemeriksaan jalur mungkin akan atau wiring mungkin akan dipresentasikan pada kesempatan yang lain. Jadi kita batasi hari ini atau kali ini adalah pemeriksaan pada unit komponen. Ya. Demikian tadi presentasi bagaimana cara kita mendeteksi kerusakan pada unit mobil yang kaitannya dengan engine management system. Jadi kesimpulannya kita harus memastikan pertama kerusakan yang terjadi apa, kita menggunakan scan tool, kemudian kita baca data listnya, kemudian kita bandingkan dengan standar yang ada di meter manual, lalu kita lakukan pemeriksaan pada tiap-tiap komponen yang kita curigai atau kita diagnosis itu sebagai sumber masalah. Pada kesempatan kali ini tadi pengukuran hanya terbatas pada pengukuran komponen, ya. Untuk pengukuran jalur wiring dan posisi sinyal dan sebagainya nanti mungkin akan dilanjutkan pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam SMK hebat.